Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul berita ke-14. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea, dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus bagian ke-9. Jika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3, kita akan nampak bahwa Tuhan adalah hamba Allah yang kudus, yang benar, dan perintis kehidupan. Kita juga akan memperhatikan waktu kelegaan yang dibicarakan dalam ayat 20. Dalam pengalaman kita, Kristus sendiri adalah waktu kelegaan itu, karena Dia adalah kenikmatan, perhentian, dan damai sejahtera kita. Pernahkah Anda mendengar bahwa Anda dapat menikmati Tuhan? Jika kita menikmati Kristus, kita akan memiliki waktu kelegaan. Kita dapat memiliki waktu kelegaan hanya dengan berseru kepada nama Tuhan Yesus. Serulah, "Oh Tuhan Yesus," maka Anda akan berada dalam waktu kelegaan. Kapan saja kita terbelenggu, kita perlu berseru kepada nama Tuhan. Kemudian kita akan dapat berkata, "Amin, Tuhan Yesus, aku sekarang berada dalam waktu kelegaan." Saya mendorong Anda menikmati waktu kelegaan dengan berseru kepada nama Tuhan. Sungguh nikmat berseru kepada namanya. Kadang-kadang saya lupa diri karena bersuka cita dalam Tuhan sambil berseru kepadanya dan menikmati waktu kelegaan. Hari demi hari, dari pagi hingga malam, kita dapat menikmati waktu kelegaan hanya dengan berseru kepada nama Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan bukanlah suatu praktek yang baru dalam perjanjian baru. Berseru kepada nama Tuhan ini dimulai dari Enos, keturunan ketiga umat manusia, dan dilanjutkan oleh banyak orang beriman lainnya. Jika kita membaca perjanjian lama dari Kejadian pasal 4 sampai Yesaya pasal 12, kita akan menemukan cara berseru kepada Tuhan. Yesaya khususnya menunjukkan bahwa kita perlu berseru kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Maka kamu akan menimba air dengan kekirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur." Kita menimba air dari mata air keselamatan dengan berseru kepada nama Tuhan sambil bersukacita. Bahasa Yunani untuk berseru dalam pasal 2 ayat 21 adalah epikaleo, yang terdiri dari epi, kepada, dan kaleo, berseru dengan menyebut namanya, yaitu berseru dengan bersuara, bahkan dengan nyaring, seperti yang dilakukan Stefanus. Dari hal ini kita nampak bahwa berseru kepada nama Tuhan adalah berseru kepadanya dengan bersuara. Kapan saja kita berseru kepadanya, kita berada dalam waktu kelegaan. Sang penyembuh dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini menakjubkan. Kita harus berpaling dari kesembuhan dan memperhatikan sang penyembuh. Kita mengapresiasi kesembuhan, tetapi kita jauh lebih mengapresiasi sang penyembuh. Penyembuh ini adalah Dia yang melaluinya semua keluarga di bumi, semua ras, warna, dan kebangsaan akan diberkati. Dia adalah hamba Allah dan yang kudus. Dia yang mutlak bagi Allah. Sebagai yang benar, Dia benar terhadap Allah, terhadap manusia, dan terhadap segala sesuatu yang di surga dan di bumi. Selain itu, Dia adalah perintis kehidupan. Dia bukan hanya hayat, Dia adalah pemula hayat, sumber dan asal hayat. Dia juga mendatangkan waktu kelegaan. Ketika kita mengontak Dia, kita berada dalam waktu kelegaan. Penyembuh ini juga adalah nabi yang berbicara bagi Allah dan mengutarakan Allah. Akhirnya Dia adalah keturunan Abraham yang melaluinya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dia benar-benar sang penyembuh. Daripada memperhatikan kesembuhan, lebih baik kita menikmati sang penyembuh. Asal kita memiliki sang penyembuh ini, kita akan memiliki waktu kelegaan. Setelah menyajikan Kristus sebagai sang penyembuh dalam berbagai aspek, Petrus mengungkapkan satu perkataan kesimpulan dalam ayat 26. "Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari segala kejahatanmu." Allah telah mengutus kembali Kristus yang naik ke surga pertama-tama kepada orang-orang Yahudi dengan mencurahkan rohnya pada hari Pentakosta. Karena itu roh yang Allah curahkan itu adalah Kristus yang dibangkitkan dan ditinggikan ke atas segala tingkat langit oleh Allah. Ketika para rasul memberitakan dan melayankan Kristus ini, roh itu dilayankan kepada orang-orang.
Pada waktu Petrus membicarakan firman yang tercatat dalam ayat 26 ini, hamba Allah telah naik ke surga dan tetap ada di sana. Meskipun demikian, Petrus memberitahu orang-orang bahwa Allah telah mengutus Kristus untuk memberkati mereka. Apakah artinya? Sebenarnya Allah telah menerima Kristus ke dalam surga. Tetapi Petrus mengatakan bahwa Allah telah mengutus Dia yang naik ini kepada umat. Allah mengutus Kristus yang naik ini kepada umat Yahudi dengan cara mencurahkan roh itu. Ini menyiratkan bahwa roh yang dicurahkan itu sebenarnya adalah diri Kristus yang naik itu. Ketika roh yang dicurahkan itu sampai kepada orang-orang, itu adalah Kristus. Dia yang telah naik, yang diutus oleh Allah kepada mereka. Dari hal ini kita nampak bahwa roh yang dicurahkan itu identik dengan Kristus yang naik. Dalam ekonomi Allah, Kristus dan roh itu adalah satu bagi kenikmatan kita.